mobilnya sering kepanasan tuh berarti banyak PR-nya ya. Cuma mobil lu tuh cuma segini. Jadi nanti kita bakal tahu variabel apa aja yang akan berubah. Nggak ada ceritanya lu flashing CVT itu bullshit. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen mobil buat adik gue. Nah, sekarang saatnya gue ngecek kondisi mobilnya nih. Biasa kalau gue ngecek mobil tuh kita harus cari bengkel yang memang udah ngerti. Kebetulan gue tuh nggak tahu banyak tentang bengkel Mitsubishi, jadi gue masih banyak belajar. Tapi gue itu pernah ke dokter mobil. Jadi di situ kan alat-alatnya lumayan lengkap. Jadi gue berpikir gue akan bawa ini mobil ke dokter mobil untuk dicek apa aja penyakitnya, ada penyakit atau enggak. Walaupun kondisi mobil yang gue dapet ini seger banget, kayak mobil baru, cuman kan tetap aja udah berumur. Jadi kita cek dulu ke dokter mobil. Stay tune. Nah, gue udah nyampe di dokter mobil dan kebetulan mobilnya udah dicek-cek. Tapi gue juga penasaran, makanya gue sekarang langsung ketemu sama Kolunglung. Woi, halo kok, udah lama gue gak ketemu nih. Siap, sama-sama. Kita masih punya utang loh sama temen-temen. Siap. Bahas issue, yoi. Gimana kok? Tadi udah ngecek-ngecek mobil gue, apa aja nih? Yes, ini mobil cakep banget kan, baru beli nih. Iya, Cuman iya. kan tadi ketika datang memang AC-nya rada-rada panas. Terus steering agak berat ya sedikit ya. Steeringnya berat ya? Oh ya, itu nanti kan kita ganti di steering di power steeringnya kita ganti. Cuman kalau AC memang problem nih, bocor. Gitu ya? Iya. Lo bisa lihat dari mana tuh kalau AC bocor kayak gitu kok? Nah, ini kalau AC ilmunya sih gampang, ini low, ini high. Yang ini nggak boleh lebih dari 40, nggak boleh kurang dari 30. Yang ini nggak boleh lebih dari 220, nggak boleh kurang dari 200. Nah, ini dia cuma di 170 lah ya. Ini di sini 40. Berarti freonnya kurang. Oh, ini berarti freonnya kurang. Yes. Kalau kayak ini berarti bocor atau karena apa nih? Apa karena mobilnya memang udah lama aja nggak diservis? Kalau freonnya kurang, biasa kalau mobilnya udah lama dan memang tidak pernah kemana-mana, biasanya yang rusak tuh selang-selang. Oh. Selang-selangnya kan kering tuh dia mengecil. Nah, dia bocornya dari si selak. Dari si selang ini ya berarti ya? Nah, Kelihatan nggak? Oh iya, ternyata. Oh, itu bocornya dari situ ya? Dari sisi. Itu presan ya berarti kalau itu ya? Jadi ini nanti dipotong, dibikin ulang presannya. Kita Oh. bikin ulang selang presannya, itu sih bikin ulang karena kalau lu beli original nggak ada yang jual. Pasti Jadi kalau hanya AC beli itu ini ya. doang, iya. Hanya beli ini doang, nanti ini press di tukang selang bisa. Oh. Cuman kalau oke. memang ini kan kondisinya kan mobil ya jarang dipakai Jarang lah ya, dipakai, setelah mobil mobilnya simpenan dia. lah ya, kelihatan Mobil ya. simpenan kelihatan masih rapi banget. Jadi AC-nya itu untuk transmisi nanti olinya kita ganti, engine oil kita ganti, coolant kalau 10 tahun belum pernah diganti, sarannya juga diganti. Kita ganti juga ya. Kita Kuras ganti semua juga, yang kuras pokoknya semua. segala macam yang cairan kita Cairan ganti ya. kuras semua, betul. Nanti kita lihat minyak rem kalau jelek juga kita kuras. Terus paling terakhir kita kasih anti karat nih, biar kalau namanya mobil second kan mobil udah agak berumur kan lu sayang ya berkarat dari Iya, bawah. oh ada anti karatnya juga nih ya. Kita kasih anti karat baru kita oprek ECU-nya. Nah, gila. Ini emang Bapak dokter yang satu ini memang luar biasa banget ya. Tapi kalau mobil simpenan kayak gini, Ya. ada faktor tentang kelistrikan nggak sih kok? Kalau dia nyimpennya di dalam rumah nggak kepanasan, harusnya nggak ada masalah. Yang penting nggak ada tikus ya. Pokoknya listrik tuh paling nggak enaknya kan tikus kan ya. Iya. Lu digigit tikus apa segala macam dia konslet. Aduh, urusannya panjang sih, Iya. bro. Terus kalau kayak gini kok, misalnya kayak selang-selang itu kan memang ada umurnya. Mesti diganti nggak sih kayak misalnya selang bensin kah atau fan belt gitu? Oke, nanti kita cekin satu-satu kalau untuk fan belt sama selang bensin. Cuman untuk selang bensin sih biasanya kalau bensinnya selalu diisi itu lebih jarang sih, bro. Lebih jarang ya? Lebih jarang, lebih sering selang AC karena tekanannya tinggi banget. Oh, karena high pressure. High pressure, dia 220 bar, tinggi banget tekanannya. Iya. Kalau bensin kan nggak sampai 1 bar kan, bro. Iya. Ini standar kan gitu. Iya. Standar nggak sampai 1 bar, nggak terlalu banyak pressure, kemudian radiator juga nggak terlalu banyak. Nah, kalau fan belt itu gampang sih, tetap inspeksinya manual. Kalau dia retak-retak ganti, kalau nggak retak-retak nggak usah pusing.
Karena dia jarang kepanasan, harusnya sih ini oke banget sih ini mobil. Pokoknya intinya kalau beli mobil tuh kalau misalnya kita mobilnya sering kepanasan tuh berarti banyak PR-nya ya. Banyak PR, makanya mobil sebisa mungkin jangan dijemur kan kalau parkir. Iya, benar. Kalau dijemur waktu parkir ya lu udah tahu deh banyak PR, kaca film pasti belerek-belerek ya kan. Iya. Udah gitu nanti. Ini juga ya kaca film juga ya. Ini juga udah lama nih, udah 11 tahun nih katanya dari baru nih belum masa kaca film ini. Kalau lu kaca film kan pasti turun ya. Kelihatan, kan? iya. Cuman dia nggak belerek bro. Kalau dia belerek kan berarti kan kejemur. Oh, Kalau ini kan kadarnya berkurang nih. Gitu. Ada tips lagi dari kalau misalnya beli mobil lihat kaca filmnya, kalau kaca filmnya udah bergaris-garis tuh berarti udah kelamaan tuh ya. Kelamaan dijemur itu. Kelamaan dijemur. Jadi kalau ini berarti gua nggak salah pilih mobil dong ya? Ini sih mulus banget bro. Lu jual gak? Enggak bro. Lagi. Jadi emang sesuai kata Pak Dokter ini udah oke, cuman kita kan tetap harus memperhatikan apa aja yang harus diganti. Iya. Berarti kalau alternator gimana kok? Kalau alternator nanti kita cekin pakai battery tester, cuman itu juga ada testernya. Pokoknya kalau lu tes pakai multimeter apapun ya, lu tes pokoknya di atas 12,9 udah oke lah. Oke, 12,9 ya. Dalam kondisi nyala ya? Dalam kondisi nyala, dan semua lampu nyala ya, lampu, audio, AC nyalain semua. Harus di atas 12,9. 12,9 itu baru oke. Kalau di bawah 12,9 lu ganti. Alternator? Enggak sih, dia kiproknya aja namanya. Oh, kalau itu kiprok tuh di dalam alternator kan? Dia kayak pengatur regulatornya si voltase. Oh, kalau si alternator yang rusak, dia nggak ngisi sama sekali. Oke. Nah, dia biasanya si kiproknya itu yang rusak, jadi dibawa ke tukang servis itu diganti baru. Itu aja cuma segini. Jadi nggak segelondong gitu. Iya. Tetap itunya beli original gitu loh, tapi nggak segelondong baru. Nggak salah gue nih emang ke dokter mobil nih. Oke, kok kita liatin dulu nih ya abis ini ya. Mobil sih nggak bekas nabrak, nggak bekas apa-apa, rapi loh bro, sumpah. Iya, hoki kayaknya. Kinclong. Hoki kayaknya kok dapetnya kok. Siap. Jadi oke nih, kita tinggal lihat sambil kita kerjain, dan terakhir kita sekalian menjawab teman-teman yang penasaran tentang remap ECU ya. Yes, yang ini bisa kita remap dan kita udah sering sih remap yang model ini. Gitu ya. X, dan karena dia memang engine-nya oke. Transmisinya CVT, jadi sama kayak Civic Turbo, engine-nya oke, transmisinya itu problemnya. Tapi CVT itu juga sebenarnya masih aman kan? CVT kalau ekonomis CVT bro. Ekonomis CVT. Ekonomis banget karena satu, dia kampas koplingnya nggak ada. Dia cuma ada CVT belt kan yang dia maju mundur gitu kan. Kalau lu ATF biasa ada kampas koplingnya. Nah, cuman kalau CVT itu lu bejek-bejek, si beltnya ini lama-lama dia longgar, makanya nanti ketika lu lepas gas, lu gas lagi dia ngejeduk. Oh. Karena si beltnya longgar gitu loh, dia jeduk-jeduk gitu. Iya, gitu tuh. Nih, dia ngejeduk. CVT itu berarti sama kayak Honda Mobilio. Mobilio gue tuh juga begini CVT, kan? Iya. Nah, benar. Mobilio CVT. Nah, itu deh. Maksudnya si Mitsubishi, si Honda bikin mobil bagus-bagus transmisinya. Kenapa nggak manual aja ya? Gue juga bingung nih tahun 2010, 2011 sih masih begitu ya. Kenapa nggak manual aja gitu ya? Kita lebih happy loh. Iya, benar. Oke lah. Oh, kalau gitu sambil kita ngerjain ya, jangan kemana-mana, nanti kita lihat hasilnya. Siap. Oke, nah bro, yes. Ini yang namanya ECU mobil lo tuh cuma segini. Kecil ya ECU ya. Iya, jangan bandingin sama BMW bisa segini. Iya, BMW lebih gede ya ECU-nya. Emang. Ini ada L, ada R, kayak main PS. Left right. Canda. ECU ini sih kita buka karena dia maunya BDM. Nah, BDM itu maksudnya kita cuma colok dari sini aja. Oke. Nah, karena kan ECU ada yang colok dari OBD bisa kita program, harus buka ini dan kita solder. Kalau si Lancer ini tuh OBD-nya ada juga nggak sih? Ada juga ya? Pasti ada OBD. Nah, cuman kalau mau remap dia harus BDM namanya. Nah, dia harus colok ke sini nih. Oke. Nah, ada juga yang kita bongkar, covernya kita solder nih di titik-titik ini. Nah, itu beda-beda tergantung manufakturer mobil lah ya. Oke. Kalau yang ini tuh berarti dia pakai sistem yang mana? BDM namanya, kita colok di sini pinnya. Cukup colok aja di sini pinnya ya. Yes. Karena lewat OBD dia nggak mau. Dan okay. kalau biasanya kita colok lewat pinnya di sini, itu kalau Mitsubishi itu punya counter berapa kali softwarenya diinjek. Nah, kalau ini belum pernah di remap, biasanya counternya 0. Oke. Nah, nanti ketika saya udah pernah di remap, ini counternya naik 1. Oke. Nah, itu untuk si manufacturer Mitsubishi ngerti ini pernah dioprek-oprek nggak nih. Gitu. Oke. Tapi dia tetap open ya berarti kalau dia tetap gitu open. Dia tetap terima softwarenya, tapi dia hanya ada counternya aja. Oke. Gitu loh. Cuman sama kayak kilometer di BMW, kalau ada titik kuning nyala gitu berarti udah pernah di reset gitu kan, atau pernah diganti gitu kan. Yes. Nah, cuman untuk si Mitsubishi
sendiri dia jarang lah ya ngecek apakah ini berapa kali di tol Iya, atau karena apa, dari ya OBD kan? nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, memang Jadi harus dia harus dicopot. copot, dia colok Baru colok baru ketahuan. kelihatan ya? Nggak semua Mitsubishi punya gitu loh. Oh, oke. Nah, kalau BMW sama, dia harus colok juga baru kelihatan nih udah Oh. pernah di remap belum. Tapi BMW BMW itu softwarenya ada dua, ada software original BMW sama software Cina. Oh, Nah, kalau lu oke. pakai software original, lu bayar ke BMW pusatnya, Hah? dia data registernya di BMW pusat keganti. Oh. Bahwa memang ini pernah diedit, cuman belinya software original. Iya. Kalau lu nge-remapnya di tempat yang bukan software original, dia Hah? pakai software China, dia ngecek ke sana, Hah? kena Oke. gitu loh. Berarti Makanya kenapa gua nggak suka non ori. Iya, harus pakai yang original ya. Iya. Nah, nanti ini kita colok sini, kita read dulu datanya, read itu kita baca dulu, nanti baru kita edit, baru kita injak ulang. Oke nih, penasaran kan? Ini dia. Sekarang kita akan mempelajari gimana apa aja sih sebenarnya remap ECU itu yang dirubah gitu dan gimana sih gitu. Kita nggak mau tahu rahasianya, cuman kita pengen tahu aja gimana sih caranya gitu kan. Kasih tahu juga nggak apa-apa sih, bro. Oh gitu ya? Iya, soalnya sekarang gini, settingan orang seperti yang kita tahu kan, kalau jiwa lu feel lu nggak masuk, lu nggak bakal dapet itu settingan. Luar Bener biasa. nggak? Bener. Bener nggak? Kita orang mobil gitu kan, Bener, kita bener, tahu bener. gitu loh, tiap mobil beda-beda emang. Oke, benar. Biasanya yang gua rubah itu timing satu, injection timing, injection pulse-nya, kemudian si traction control. Oh, oke. Jadi si traction torque controlnya itu kita rubah supaya torque limiternya itu kita geser sedikit nih. Oke. Jadi torsi loop itu bisa lebih tinggi gitu loh. Nah ini kita coba kita lihat ya guys, apa aja variabel-variabelnya seperti apa sih yang ada di dalam si kotak hitam ini, Yoi. black box. Kita lihat apa aja. Oke, sip. Nah guys, sekarang gue udah berada di dalam ruang rahasianya dokter mobil. Kalau kalian lihat perlengkapannya banyak banget tuh untuk nge-remap ECU. Jadi nanti kita bakal tahu variabel apa aja yang akan berubah. Tapi ini ngeliatin hardware-nya aja gue udah pusing. Karena kita lihat aja ntar di sini. Nah guys, nih kalian bisa lihat nih oli yang ada di dalam mobil Lancer EX-nya warnanya udah begini. Berarti kan dari udah lama banget gak pernah diganti, olinya udah kotor banget. Nah mungkin setelah gue ganti nanti pasti bakal banyak banget perubahannya. Gue bakal tes juga secara langsung. Yes, kemarin aja gue tes sudah enak gitu, dan pasti sekarang kalau udah diganti yang lebih fresh lagi akan jauh lebih enak. Nanti kita lihat aja di sini. Nah guys, kalian bisa ngelihat di sini, ini adalah oli bekas CVT-nya, transmisinya, gokil ya. Kok gimana kok? Coba kita tanya sama Pak Dokter dulu ya. Udah hancur. Jadi oli CVT itu kan yang Mitsubishi ini kan biasanya tipikalnya warnanya merah kan. Nah kalau warnanya merah sekarang jadi ini coklat, sebaiknya kemarin jangan terlalu dibejek-bejek. Gitu ya? Iya, ini berarti ini mobil memang jarang jalan. Tapi sekali jalan gue yakin mentok tuh gas pedal. Oh gitu ya? Enggak kan bro? Kalau jarang jalan tapi dimentokin gas pedal kayak gini nih. Iya. Tapi apa sih penyebab? Ya sekarang kan ini warnanya perubahannya. Apa sih penyebabnya dia dari yang harusnya bening sampai warnanya kayak gini? Dia selip di kan ke CVT itu kan melumasi kan. Nah, melumasi itu kan berarti kan dia memang harus dibikin selip kan. Iya. Nah dia selipnya itu terlalu banyak sampai jadi dia terbakar hangus. Oh. Jadi maksudnya torsinya kan ya biasa lah ya, namanya juga kalau kita jalan biasa sama kita bejek kan beda ya Iya. bro. Tapi pertanyaan gue nih, berarti kalau kondisi kayak gini sekarang, CVT-nya masih aman atau enggak? Kelihatan Masih ya? aman. Kalau CVT aman apa enggak kita test drive. Oh. Cuman maksudnya oli ini udah nggak bisa pakai lagi gitu. Oh, loh. iya, pasti. Udah emang bener-bener lu abis dari beli mobil ini emang udah harus lu ganti. Bro, gitu tapi loh. untuk CVT sendiri biasanya berapa lama sih gantinya? CVT 40.000 km. 40.000 km. 40.000 km sekali. Tergantung mobilnya lu bejek-bejek kayak apa ya. Ini kan habis remap nih. Habis remap turunin lah 30.000 km sekali lah lu ganti lah. Kalau gua Audi gua 20.000 km. 20.000. 20.000. Jadi Kalau- gua kali ganti oli gua ganti CVT-nya pasti. Gila, mobil Leo gue udah 100.000 belum pernah gue ganti bro CVT-nya Jangan, bro. Jebol bro, serius Hah? deh. Serius deh. Berarti mesti gue ganti tuh ya? Oli CVT nggak mahal kok, yang paling bagus aja cuma 200 ribuan seliter dan dia isi cuma 5 liter. Oh. Oli CVT tuh nggak Bro, bukannya banyak-banyak. butuh sampai 19 liter gitu? Eh. Itu enggak sih bro, itu hanya akal-akalan aja supaya lu beli lebih banyak. CVT tuh lu cuma buka baut itu turun semua, nggak ada ceritanya lu flashing CVT itu bullshit. Kalau ATF lu flashing oke. Kalau CVT? CVT nggak ada ceritanya flashing bro. Nggak ada tuh flashing matic apa segala macam. Berarti kalau gue bilang kalau misalnya ada orang yang
Ini mobil yang CVT gearboxnya masih di flash nih olinya. Akal-akalan aja biar tambah banyak olinya. Biar tambah panjang olinya. Anjir. CVT itu kagak ada flashing, orang dia cuma puli 2 begini terus dikasih belt, ya dia cuma ngegenang di situ doang kan. Lu buang aja itu udah selesai. Oh gila. Oke lah, lu semprot-semprot dari atas oke lah, cuman nggak sampai 19 liter. Nggak sampai ya. Oke guys. Gila, ternyata berarti sebenarnya ini berarti nggak perlu di flash ya? Nggak usah, lu buka aja ini udah keluar semua. Ganti oli mesin gitu ya? Udah keluar semua, dan gue jamin ketika lu buka, lu cek di dipstick, warnanya berubah langsung. Kalau misalkan lu harus flashing itu kan kayak mobil diesel nih, lu buka lagi, itu masih hitam kan. Ini gue jamin tetap bagus. Karena emang CVT konsepnya cuma begitu doang. Satu ilmu lagi tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobil CVT juga jangan sembarangan langsung mau disuruh ganti. Ceritanya flashing-flashingan. Ya, flashing-flashing tuh ya. Karena konsepnya cuma begitu doang. Yoi. Berarti kalau misalnya ada yang bilang, gue kemarin nggak kuras oli CVT, habisnya 19 liter, berarti dibohongin tuh ya? Kayaknya akal-akalan bro. Akal-akalan, hati-hati teman-teman. Atau bocor kali waktu diisi tumbah ke bawah. Nggak tahu ya. Yang jelas sih ini sih nggak mungkin lah. Gitu ya, oke. Tuh guys, dapat satu ilmu lagi. Makanya ini buru-buru kita ganti, biar kita tahu perbedaannya. Berarti abis ini harusnya enak banget. Yoi. Kita lihat abis ini guys. Udah bening keluarnya. Lagi kita lanjutin lagi. Makanya berat bro. Oke, satu kali lagi ya. Nah guys, kalian ngeliat tuh tadi. Kok apa tuh? Kaget ya kita berdua ya? Gue juga kaget sih. Habis merah keluar dikit katanya putih aja. Iya, bisa dia putih. Kenapa tuh dia bisa keluar putih tuh kok? Biasanya dia karena kalau kebanjiran kan nggak mungkin ini mobil. Enggak. Nah, biasanya karena dia udah duduk lama itu dia kan oli ini kan bersifat hidrofobik. Dia nyerap air dari kelembapan udara. Oh. Jadi dia nyerap ngendap 10 tahun ya lumayan lah bro. Jadi Iya. Oh, oke. Jadi jelas tuh ya gara-gara olinya kadar udaranya di olinya tuh udah banyak gitu loh. Ini jadi kayak kopi susu ya, jadi kayak kecampur air gitu kelihatannya ya bro ya. Kita berdua aja kaget tadi. Iya, gue juga kaget sih. Abis merah-merah di putih aja. Tiba-tiba putih. Udah tahu lah ya kalau putih lah ya. Berarti bener memang ada problem di steering agak berat tuh karena ini ya. Udah pasti ini nanti ketika lu jalan kan paling 5 menit 10 menit dia udah muter Udah semua sirkulasi oli barunya. Udah pasti bagus lagi. Ini olinya kan gua kasih yang biasa standar Jerman punya nih. Nah, kita pakai yang ini. Karena emang dia ngerontokin kadar air. Oke. Itu dia guys, berarti itu power steering berat, berarti belum tentu rusak. Ya kan, bisa jadi juga karena ganti aja gitu loh. oli. Gila, ini emang Pak Dokter dari awal dia udah bilang nih olinya udah nggak bagus. Udah kelihatan ya. Tadi gue emang pas ngeliat keluar sih kayak cair ya. Cair rada-rada hitam oke lah ya. Nggak boleh putih. Iya, putih berarti udah mungkin ya karena udah lama dan nggak kepake kali ya. Iya. Itu dia guys, kenapa akhirnya kita ganti olinya. Mantep ya. Oke, gue sekarang mau nyobain mobilnya setelah diganti semua dan di remap. Ada kalau lu samping gue. Tidak gas bahkan enak banget. Ini kok baru enak nih dipakai buat harian. Lo gasnya nggak usah sampai gimana. Iya. Gue yakin sih mobil ini jauh lebih irit sih. Pasti. Harusnya ngirit karena timingnya emang kita bikin advance kan. Oh, ya karena gue gak butuh gas dalam-dalam lagi jadinya. Iya. Ini beneran sih kok, enak banget. Gue gak boleh. Lebih smooth ya, lebih gampang lah ya. Lebih gampang. Ada torsinya di bawah. Nah ini baru. Jadi buat kalau misalnya teman-teman pada bilang, oh kalau di remap bisa jadi lebih irit. Lebih iritnya karena driving style-nya berubah. Yes, karena kalau lu sesuaikan lagi dia throttle gasnya tuh dia jadi bensin lu tuh sebenarnya efisien gitu loh. Bener, jadinya lebih efisien. Gitulah. Nggak buang-buang gitu kan. Jadi karena di remap itu kenapa jadi lebih irit? Karena driving style kita berubah. Cara kita injek throttle itu beda. Betul. Dibandingin sama sebelumnya. Betul. Jadi itu jadi lebih irit. Tapi kalau mau dibilang jadi irit gara-gara di remap karena mappingan, bukan karena itu juga ya. Mappingan itu ya pasti nggak ada. Lo mau bikin mobil lo lebih kencang ya mau nggak mau pasti harus berkorban di bensin. Ini gear 2 buat slow down pelan-pelan, nggak gue kick banget. 2/3. Mantap sih bro. Banget bro. Mantap sih men. Itu gue nggak full throttle loh. Gue cuma 20% doang. Nah guys, itu dia tadi gua dan Kolulung di Dokter Mobil Serpong. Kebetulan gua lagi di Gading Serpong ya, cabang di Gading Serpong ya. Seperti yang kalian tahu Dokter Mobil tuh AC Indonesia udah berapa cabang sih? 16. Udah 16 cabang. Jadi kalau teman-teman mau
remap ECU kayak tadi gue, terus mau ngecekin mobilnya apa segala macamnya, nggak usah khawatir, kalian datang aja ke dokter mobil di kota kalian berada. Jadi kalau mau lihat info detailnya mungkin nanti ada Instagramnya di bawah, Dokter Mobil Indonesia. Kalian bisa cek di situ cabang-cabangnya ada di mana aja. Gue mau ngucapin terima kasih banyak. Sama kita yang thank you. Mobil gue tadi abis gue coba performanya jauh banget. Dan gue rasa ini benar-benar tadi udah diganti semua, setir enteng, AC dingin, tenaganya ada, gearboxnya juga responsif, luar biasa. Thank you banget. Siap, sami-sami. Jadi emang kita udah ketahuan kan dari penyakitnya apa Iya. kan ketika dibongkarin sesuatu kan kelihatan tuh. Nah, memang saran gue sih ya untuk anak-anak yang memang hobi mobil nih, Ya. lo orang kita ngeliat itu bukan hanya oli yang masuk, oli yang keluar juga lo ukur gitu loh. Iya, benar. Dan ngeliatin gitu loh. Kan dari ketahuan langsung satu-satu Ketahuan, kan. kelihatan banget. CVT-nya hancur olinya, oli power steeringnya ada endapan airnya Air lah, gitu iya. kan. Iya. Jadi yang keluar juga dilihat dan diukur gitu loh, jangan cuma yang masuk Jangan doang. cuma ngelihat yang masuk doang ya. Tuh. Jadi kita tahu penyakitnya apa nih gitu loh. Kalau tadi power steering dikeluarin dan masih bagus semua, nah itu udah pasti power steeringnya ada yang problem kan Iya, gitu kan. iya, benar, Ternyata benar. dikeluarin ada airnya. Ada ya air udah, dan kita udah setirnya tahu lah. jauh lebih enteng. Pasti. Gila, luar biasa. Thank you banget sekali Siap, lagi. sami-sami. Thank you Dokter Mobil. Pokoknya teman-teman, mudah-mudahan video gue kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman, terutama yang suka beli mobil second. Kayak gue, sukanya beli mobil second karena belum mampu beli mobil yang baru. Jadi kita beli second aja. Mobil dengan seharga LCGC cuman dapat kualitas yang di atas LCGC. Jadi ya itu balik lagi ke kalian. Tapi gue berharap informasi ini penting banget buat teman-teman juga. Ketika kalian beli mobil, apalagi mobil second, inilah step by stepnya. Dan segini dulu video gue kali ini. Nextnya gue akan ngerubah sesuatu di eksterior mobil. Nah, kita tungguin aja di next episode-nya. Oke, segini dulu. Gue nggak bosan-bosan untuk ngingetin untuk tetaplah berada di depan pengendara dan adios. Thank you, Ko. Siap, thank you.